Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa di rumah ibadat di Kafarnaum, orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak makan tubuh Putra Manusia dan minum darahnya, kalian tidak memiliki hidup dalam diri kalian. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang kini telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selamanya. Semua itu dikatakan Yesus di Kafarnaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mempunyai riwayat hidup, panggilan kita menjadi orang Katolik mungkin beda-beda, dan waktunya juga beda-beda ketika dibaptis. Ada yang barangkali masih bayi, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa ataupun juga sudah sepuh atau sudah tua. Waktunya bisa berbeda-beda, dan mungkin juga bagaimana kita menjadi orang Katolik bisa beda-beda keinginannya. Saya sendiri dulu dibaptis ketika masih bayi, orang tua ya sudah Katolik, jadi guru Kanisius pada masa itu dibaptis ketika masih bayi. Saya sendiri juga pada waktu itu heran. Kenapa? Karena saya lahir tanggal 5 Desember, dibaptis juga tanggal 5 Desember. Saya sadari beberapa waktu setelahnya itu saya sadari, loh, kok waktunya kok sama. Yang sekarang ini kan jarang terjadi hari lahir itu juga hari baptis. Mungkin pada waktu itu orang tua kan sering kadang-kadang jangan terlalu lama, kalau bisa langsung dibaptis. Saya dibaptis di Ganjuran, di rumah sakit Ganjuran pada waktu itu, ketika masih ada perang pendudukan, mau ke Belanda mau kembali ke sini. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, riwayatnya beda-beda, tetapi Tuhan memanggil untuk mengikutinya. Santo Saulus dipanggil menjadi pengikut Yesus. Riwayat dan sejarahnya sungguh-sungguh sangat istimewa, karena tadinya dia menjadi mengejar jemaat yang baru, yang lahir dari kebangkitan Yesus, membentuk satu komunitas baru, jemaat baru yang percaya akan Yesus yang telah bangkit itu.
makin lama makin banyak jemaat itu. Jemaat Kristen yang percaya akan Yesus makin berkembang. Dan para imam di Yerusalem tidak mau mereka aliran baru yang percaya pada Yesus bertumbuh dan berkembang. Karena itu kemudian juga apalagi Saulus itu minta, dia fanatik sekali, karena itu mau mengejar-ngejar orang-orang yang percaya jemaat baru itu, dikejar-kejar dan dimasukkan dalam penjara. Sampai suatu ketika kita dengar tadi kisahnya dalam bacaan yang pertama, dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, ke dalam Damsyik terkena sinar terang dan tidak bisa melihat. Lalu terdengar suara, "Saulus, Saulus, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Siapa engkau, Tuhan?" "Aku Saulus, aku Yesus yang kau kejar-kejar dan kamu siksa." Yesus mengidentifikasikannya dengan jemaat baru itu, kejar-kejar. Dan itulah jalannya kemudian dia oleh Ananias dibaptis oleh Ananias. Tapi juga dikatakan bahwa dia akan banyak penderitaan karena namaku. Dikatakan demikian dalam bacaan yang pertama. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi juga kita menjadi orang Katolik akan mengalami satu penderitaan, entah penderitaan apa saja yang kita demi namanya. Dan kemudian juga akhirnya juga Paulus itu setelah dibaptis menjadi pewarta kabar sukacita, pewarta iman sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Suatu anugerah yang besar, tetapi dikuatkan oleh Yesus sendiri yang mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku," seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku akan memiliki kehidupan kekal. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita bersyukur atas panggilan istimewa Saulus menjadi Paulus. Kita juga bersyukur, terima kasih atas panggilan kita menjadi orang Katolik. Meskipun juga barangkali karena iman kita juga kita mengalami penderitaan aneka macam yang kita sandang. Tetapi kita percaya bahwa dengan bersatu dengan Yesus, menerima tubuh dan darahnya, kita mempunyai harapan yang kuat akan kehidupan yang kekal. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.